Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama kita yang telah memberikan kita jalan kemudahan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang kami muliakan bapak-bapak jamaah salat zuhur berjamaah di hari Ramadan yang ketiga yang dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat keringanan langkah sehingga kita bisa duduk hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, kemudian diiringi dengan niat i'tikaf sembari menambah wawasan keislaman kita. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaat beliau kelak nanti pada yaumul qiyamah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sembari berpuasa pada hari ini, mari kita tambah sedikit wawasan keislaman kita terkait dengan materi ilmu falak. Ilmu falak ini sebenarnya kalau dari bahasa umumnya adalah ilmu astronomis. Ketika dia masuk dalam ranah keislaman, maka namanya itu adalah ilmu falak. Materinya tidak banyak. Ilmu falak itu yang pertama adalah menghitung arah kiblat. Yang kedua adalah mengetahui awal waktu sholat. Kemudian yang berikutnya adalah penanggalan hijriyah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, karena kita masih di awal-awal dalam puasa Ramadan ini, maka tema ilmu falak yang saya ambil di sini adalah pada saat waktu hari Jumat kemarin, ya, yaitu penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah. Nah, sedikit aja nanti mungkin ada hukum terkait tentang puasa untuk menjaga puasa kita. Nah, jadi ketika hari Jumat, saya sendiri karena menunggu sidang isbat, sudah terjadwal Jumat malam Sabtu itu untuk mengisi kajian agak jauh. Saya tinggal Pak di SM Raja, tepatnya saya tinggal di Masjid Muslimin Teladan samping Stadion Teladan. Saya mengisi di daerah Namurambe. Karena saya menunggu sidang isbat, ditunggu, mungkin 7:30 udah siap ini. Nah, ternyata jam 7:50 baru diumumkan oleh Menteri Agama. 2 menit lagi mau isya. Itu untuk WIB, Pak.
Untuk waktu Indonesia Timur udah selesai Pak, sholat Isya Pak. Itu dia. Nah, kenapa terlalu lama? Memang kemaslahatannya itu besar kemaslahatannya. Wilayah yang sangat-sangat ada potensi nampak bulan sabit itu berada di wilayah paling barat Indonesia, di mana? Aceh. Selain Aceh, Jawa, apalagi Sulawesi, apalagi Kalimantan, rentan udah dilaporkan tidak nampak hilal. Nah, Menteri Agama itu sedang menunggu itu makanya dia agak lama gitu. Jadi ketika sudah ada 2 orang itu utusan dari Jawa Timur untuk diutus ke Banda sana untuk melihat hilal atau bulan sabit, menunggu itu, akhirnya jam 7.45 ada laporan bahwa hilal ternampak dan dilihat oleh 2 orang saksi yang sudah disumpah. Maka setelah itu Menteri Agama langsunglah keluar dari rapat sidang isbat, kemudian konferensi pers dan mengumumkan 1 Ramadan jatuh 1 Maret 2025. Tapi apa hendak dikata, waktu sudah jam 7:52, sudah masuk Isya di kota Medan. Akhirnya saya pun tak jadi berangkat ke Namurambi. Kenapa pentingnya di situ dia? Karena kita membicarakan kemaslahatan ibadah. Mungkin bapak-bapak berpandangan, kenapa sulit kali sih menentukan awal Ramadan saja begitu? Kenapa tidak semudah yang begitu kita bayangkan? Karena dalam penentuan awal bulan, bapak-bapak, dia patokannya bukan matahari. Kalau matahari gampang. Patokan di dalam menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah itu patokannya itu adalah yaitu bulan. Bulan itu tidak memiliki cahaya. Dia menunggu matahari terbenam, kemudian bulan naik, piringan bawah bulan itu akan mendapatkan cahaya oleh piringan atas matahari sehingga dia membentuk bulan sabit. Menunggukan itulah makanya dalam Islam itu, dalam hal penanggalan atau penentuan awal bulan, dia dari bulan tahun Qamariyah, bukan dari sisi tahun Masehi. Makanya bapak-bapak, kalau Masehi itu ada 365 hari. Ya. Nah, tahun Hijriah dia 354 atau 355 hari. Kalau di Masehi itu 30-31. Di Hijriah 29-30, 29-30, 29-30. Jadi di situ perbedaannya. Dan pergantian awal bulan atau tanggal dalam Hijriah itu dia bukan seperti Masehi. Kalau Masehi patokannya matahari, maka pergantian tanggal jam 00 12 malam. Hari ini kita sudah berada di tanggal 3 ya. Nah, iya, 3 Maret. Kapan masuk tanggal 4-nya? Jam 12 malam lewat 1 masuk tanggal 4 Maret. Berbeda dengan penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah tidak seperti itu. Dia pergantian harinya yaitu ketika ghurubus syamsi, ketika tenggelam matahari. Itu di situ bedanya. Jadi pergantian harinya itu dia pada saat tenggelam matahari, bukan jam 12 malam. Nah, sekarang udah berapa? Udah tanggal 3 Ramadan. Kapan masuk 4 Ramadan? 4 Ramadan masuknya bukan jam 12 malam, Mbak. Ramadan itu masuknya ketika tenggelam matahari pada hari ini, sekitar mungkin pada patokannya jam-jam setengah 7 maghrib, mendekati maghrib, sudah masuk tanggal 4 Ramadan. Itu makanya kalau ada anak yang lahir dari hari ini umpamanya jam 8 malam, tanggalnya masih tanggal 3 Maret. Tapi tanggal Hijriah ini sudah berubah jadi tanggal 4 Ramadan. Karena dia sudah masuk, sudah melewati batas tenggelam matahari. Nah, di situ dia. Itu yang banyak membedakan antara apa? Antara
Hijriyah dengan Masehi. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, cara mengetahui penentuan awal bulan Hijriyah ini yaitu yang pertama, satu dengan ru'yat hilal, menengok bulan sabit. Nanti saya berikan contoh mana yang dikategorikan bulan sabit itulah. Kalau hilal itu nggak nampak karena mendung, karena cuaca, apalagi kalau hujan, tuh rentan sekali tak akan nampak. Mendung nggak nampak, apalagi hujan. Nah, kalau hilal itu tidak nampak, memang praktisnya itu ada dengan menggenapkan bulan Sya'ban jadi 30. Makanya kan Jumat kemarin tanggal 29 Sya'ban. Ya. Ternyata bulan Sya'ban itu hanya sampai tanggal 29. Kenapa? Hilal nampak di Aceh sana. Dah. Yang ketiga dengan hisab perhitungan astronomis. Nah, di sini dia. Jadi rata-rata semuanya, mau itu Ormas Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan segala macam, semua sudah menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode hisab perhitungan astronomis. Udah pakai semua. Cuman nantinya akan nampak berapa komposisi yang lebih banyak terhadap hisabnya, atau berapa komposisi yang lebih banyak terhadap melihat bulannya. Itu nanti akan kita lihat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Kalau hilal itu tidak nampak terhadap kalian, maka fa'akmilu, sempurnakan iddata Sya'ban, bilangan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Itu dia. Kalau melihat seperti ini Pak, sebenarnya enteng aja, gampang aja ini. Kenapa? Tengok bulan. Udah. Setelah tengok bulan, nampak, dah langsung. Besoknya awal bulan baru. Kalau dia tak nampak, lusa berarti. Masalahnya nanti perbedaan itu di sini dia, di hisabnya ini. Di situ dia. Makanya terkadang kita terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan. Ini dia, ya. Nah, jadi di hadis yang lain, la tasumu hatta taru al-hilal, jangan kalian itu berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan jangan berbuka sampai melihat hilal. Kalau hilal tidak nampak, maka tetapkan 30 hari. Maka artinya makna faqdurulahu itu adalah faqduruhu bihisabil manazil. Maka tetapkanlah bulan itu dengan sistem hisab. Jadi ternyata nampak bulan sabit itu udah bisa dihitung secara ilmu matematika astronomis, Pak. Itu dia, ya. Ini salah satu contoh daripada bulan nampak hilal ini, tapi ini bukan hilal Ramadan kemarin. Ininya yang baru tengok, Pak. Yang segit ini. Cuman hati-hati, kenapa? Untuk melihat yang seperti ini dengan menggunakan mata telanjang itu agak berat. Makanya kita butuh teleskop bintang itu. Nah, paling enggak minimal merek Celeron lah. Ya. Itu dia. Nah, ini juga yang baru tengok. Sikit aja ini. Makanya kalau dia itu yang tidak terbiasa itu agak berat dia dengan menggunakan mata telanjang. Dengan menggunakan teleskop saja pun terkadang sulit. Ini yang baru tengok rupanya ini. Itu ya. Kemudian hati-hati. Di sini yang dia itu ada awan tipis terang sering mengecoh. Ini dia. Pas yang ada dalam garis panah ini. Ini hampir beda dia, hampir sama dia antara warna kuning ya, orange keorangean dengan warna yang ditunjukkan oleh tabel ini. Nah, jadi kalau dengan mata telanjang hampir tipis deh itu. Dikira itu hilal, rupanya itu adalah awan tipis terang yang sering mengecoh seseorang. Itu dia. Nah, Bapak-Bapak dirahmati oleh Allah. Nah, kalau ini hanya sekitar metodenya saja. Sebenarnya, jadi dalam menentukan awal bulan itu kita perlu namanya ijtima awal bulan. Ijtima itu artinya itu adalah matahari ya
artinya bumi dengan bulan itu satu garis lurus nampak menuju matahari. Ini ijtima itu. Ini dia 0 hari, belum masuk 1. Itu dia. Jadi kalau dalam penentuan awal bulan harus diketahui terlebih dahulu namanya ijtima awal bulan. Kapan waktunya? Apakah sebelum terbenam atau setelah terbenam? Baru nanti ini akan bergeser dia. Bergeser. Ini masih namanya periode sideris 27,3 hari. Kemudian dia sempurna pada saat periode sinodis namanya 29,5 hari. Itu makanya ada 29, ada 30. Itu dia. Nah, terus nanti dia berputar, terus berputar mengelilingi matahari, antara bumi dengan matahari. Itu dia. Bahwa dirahmati oleh Allah, ini yang nampak di hadapan kita. Inilah yang menghadap bulan, yang menghadap ke bumi. Sementara ini adalah bulan yang membelakangi bumi, bulan yang membelakangi bumi dari Apollo. Ya, itu dia. Ini sekedar apa saja, sekedar nampak. Ini loh rupanya. Buktinya berarti bulan ini tidak ada mengeluarkan cahaya. Dia dapatkan cahaya dari mana? Dari matahari tadi. Nah, ini dia. Ini namanya bulan. Bulan ini ternyata juga dia berotasi, Pak. Pada sumbunya, dia berputar pada sumbunya, mengikuti apa? Juga rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya, itu rotasi, berevolusi dia selama 1 tahun 365 hari. Maka bulan ini dia akan mengelilingi bumi, mengikuti perjalanannya dari barat ke timur. Terus begini. Nanti ilustrasinya, nah, ini dia. Jadi disinilah seseorang ketika dia berada di bumi, dia akan melihat hilal dia. Ya, yang mana namanya hilal itu? Di sini letaknya ini. Ini dia. Jadi ketika ijtima awal bulan yang saya katakan tadi 0 hari, ini kan satu garis dia, garis lurus. Nah, garis lurus bulan dengan bumi menghadap ke matahari. Begitu dia naik sedikit, inilah hilal itu. Ini pemantaunya, observernya. Di sini dia. Maka ketika dia full, bulan itu full, ya, di mana? Di sini. Inilah yang namanya purnama itu. Bulan purnama itu dia ke arah timur. Ini full purnama 100% dia. Namanya dia purnama. Maka nampak bulan itu 100% ya. Nah, di situ dia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang sering terjadi itu adalah, ya, perbedaannya itu adalah perbedaan pada saat penentuan penanggalan Hijriah. Saat ini yang apa namanya? Yang masyhur itu 2. Ya. Penyebab terjadinya perbedaan itu dia itu 2. Satu, ada 2 kriteria minimal. Yang pertama, kriteria kalender Hijriah global tunggal. Namanya KHGT. Jadi, Pak, sekarang sudah ada, kalau bisa seluruh dunia ini itu 1 hari sama semua tanggalnya. Jadi umpamanya sekarang tanggal 3 Ramadan, berarti yang dimanapun penjuru dunia dimanapun tanggal 3 Ramadan. Ya, kriteria penetapan berprinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Kriteria penetapan penanggalan Hijriah seperti ini digunakan oleh Ormas Muhammadiyah. Jadi nanti kalau seandainya bulan haji, sering kita nih kan apa? Waktu puasa Arafah. Nah, terkadang kita berbeda-beda tuh Arafahnya, ya kan? Saudi itu Arafahnya rupanya hari Kamis. Nah, Indonesia Arafahnya hari Rabu umpamanya. Ya, sering terjadi perbedaan. Makanya hadirnya KHGT kalender Hijriah global tunggal ini tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk menyatukan hari dan tanggal di seluruh dunia ini. Ya, bagaimana konsepnya? Ya,
seluruh muka bumi ini adalah satu matla. Matla itu apa? Semua itu satu, dianggap satu tempat terbitnya. Itu dia. Jadi hilal itu dianggap kayak manapun satu matla, satu tempat terbit dia. Cuman tidak kalau di Indonesia ini kan belum semua sepakat terhadap ini gitu. Itu dia. Nah, itu dia, seluruh dunia ini satu matla. Bulan baru dimulai apabila terjadi imkan ru'yat dengan ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat di suatu tempat manapun di muka bumi sebelum pukul 00.0012 malam. Jadi pokoknya di mana saja di muka bumi ini, ya, ketika umpamanya di hari Jumat kemarin, ya, Muhammadiyah, kenapa saudara kita Muhammadiyah itu sudah bisa menentukan tanpa lagi meru'yat? Karena mereka sudah menggunakan sistem hisab, tidak lagi meru'yat, tidak lagi nengok hilal. Makanya mereka langsung bisa umumkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal sekian, 1 Syawal jatuh tanggal sekian, 1 Zulhijjah jatuhnya tanggal sekian, dengan menggunakan ini kalender global hijriah tunggal. Di mana saja di muka bumi ini, ketika tingginya 5 derajat, sudut elongasi kemiringannya 8 derajat, udah, ya, maka besoknya itu adalah bulan baru dengan sistem perhitungan. Nah, tadi kan mesti sebelum pukul 12 malam. Bagaimana kalau seandainya lewat pukul 12 malam? Tetap bulan baru juga tetap dapat dimulai pada hari itu dengan ketentuan 5 tambah 8 tadi, 5 derajat, 8 derajat elongasi sudut kemiringannya, untuk meragamkan ini. Itu dia, ya. Nah, kriteria yang kedua tadi KHGT, ya Pak. Kriteria yang kedua itu adalah kriteria namanya ijtima' qablal ghurub plus imkan ru'yat. Kriteria baru MABIMS. MABIMS itu adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi biasanya nih kalau menentukan kriteria awal bulan mereka sama ini. Artinya sama kriterianya begitu. Ya. Bukan Ramadannya yang sama. Buktinya apa? Kita puasa hari Sabtu, Pak, ya. Malaysia itu puasanya di hari Ahad atau hari Minggu nih. Jadi kriterianya sama gitu. Cuman awal Ramadannya bisa jadi berbeda. Apa kriterianya? Bahwa secara astronomis hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat. 3 derajat minimal. Elongasinya minimal 6,4 derajat. Elongasi itu sudut kemiringan. Nanti saya ilustrasikan, ya. Jadi dihisab terlebih dahulu. Sudah nanti dihisab, baru setelah itu dilakukanlah ru'yat di lapangan. Ditengok hilal itu di lapangan. Nah, setelah hasil hisab diketahui, maka hasil hisab akan dibuktikan dengan melaksanakan ru'yat hilal secara langsung di lapangan. Di situ dia. Nah, kriteria seperti ini, penetapan seperti ini biasanya digunakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Kementerian Agama, dan yang saya katakan tadi negara yang tergabung dalam MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di situ dia, ya. Nah, ini merupakan salah satu 2 kriteria yang ada. Pertanyaannya adalah tahun ini bisa sama di Indonesia, kenapa? Bukan karena kriterianya yang sama, tapi kriteria itu berjumpa dia. Berjumpa. Muhammadiyah sudah mengumumkan, oh ada terjadi 5 derajat mungkin di daerah New Zealand, ya, di sana kita ikuti. Sudah. Pemerintah MABIMS tidak menggunakan metode kalender hijriah global tunggal,
Tapi menggunakan apa? Kriteria ijtima' qoral buruk plus imkan ru'yat, tinggi hilal 3 derajat, sudut kemiringan elongasinya minimal 6,4 derajat. Rupanya nampak hilal, bertemulah kedua metode ini. Bisa saja nanti berbeda kembali. Kapan? Saat tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat. Bahwa dirahmati Allah, ini kondisi 1 Zulhijjah, hilal 1 Zulhijjah tahun lalu ini, ya, di Pantai Binasi Tapanuli Tengah. Kalau di Sumatera Utara ini, Pak, yang dia itu awannya tidak tebal, dia ada di Tapteng, sekitar di daerah Sibolga. Pantai Sibolga itu sering dijadikan observasi hilal. Kalau di Medan ini berat, nampak dia pakai teropong bintang itu mesti 8 derajat bulannya itu minimal. Kalau 3 derajat agak berat dia. Nah, tapi kalau kita berada di Pantai Binasi ini, Tapanuli Tengah, insya Allah dapat teramati itu pun dengan menggunakan teropong bintang. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ini dia skema ketinggian elongasi. Ini yang maksud saya tadi itu elongasi itu ini dia, Pak. Ini dia. Ini bulannya, ini sudut kemiringannya, elongasinya. Ini matahari sudah tenggelam, naiklah bulan. Dan ini ufuk mar'i namanya, horizon, bidang yang akan dia itu mulai muncul hilalnya. Ini pun menentukan kalau elongasinya dia di bawah 6,4, umpamanya 5 derajat, 4 derajat, dan ketinggian hilalnya sudah 3 derajat, itu rentan nggak nampak. Dia mesti terpenuhi 2, tinggi 3 derajat, elongasi kemiringannya minimal 6,4 derajat. Itu dia. Bapak dirahmati oleh Allah, ini dia. Ini sedikit ilustrasi lah, kriteria imkan ru'yat dengan tinggi hilal 3 derajat di atas ufuk. Ini tinggi hilalnya positif. Sudah pada saat matahari terbenam, posisi hilal berada di atas ufuk matahari terbenam terlebih dahulu dibanding hilal. Jadi inilah dia. Elongasinya minimal 6,4 derajat. Mataharinya terbenam. Sudah, kemudian di atas inilah dia hilalnya. Ini matahari ini. Ini horizon tadi, Pak. Garis lurus inilah horizon, namanya dalam ilmu falak ufuk mar'i tadi. Nah, itu dia. Ini imkan ru'yat dengan 3 derajat. Dulu Muhammadiyah menggunakan sistem wujudul hilal namanya sebelum ke HGT. Ya kan? Yang penting dia di atas 0 derajat saja pun udah positif di atas ufuk mar'i ini, horizon ini, udah besok bulan baru. Jadi udah berubah namanya kalender global Hijriah tunggal namanya. Di situ dia, ya. Kita nggak bisa, kalau kita pemerintah juga, Nahdlatul Ulama Al-Wasilah tidak bisa, termasuk yang negara Mabim tadi, nggak bisa yang penting positif, ya. Dia mesti dilihat juga, diru'yat juga. Karena kalau dia tidak diru'yat, kita mengabaikan perintah Nabi Muhammad itu. Kan kata Rasulullah, sumu liru'yatihi, kalau mau puasa lihat hilal, kalau mau berbuka lihat hilal. Itu syariatnya yang mau kita jaga gitu. Adapun ilmu hisab tadi itu ya terserah kita begitu. Kita menggunakan hisab itu untuk membantu saat nanti hilal itu ada, apakah dapat diru'yat, dilihat atau tidak. Itu dia. Nah, ini yang hilal itu minus 0 derajat. Kalau ini ufuk mar'i tadi, Pak, ini horizonnya. Sudah? Ini horizon. Ternyata di bawah ini, inilah yang namanya hilalnya negatif. Dia bisa aja ini negatif minus, ya, udah ini di bawah ufuk mar'i ini minus dia. Minus 0 derajat. Bisa ke bawah 1, udah minus 1, minus 2 lagi. Ini di sini matahari nih, agak kurang nampak sedikit nih. Ini dia. Jadi matahari tenggelam, ternyata hilal itu tingginya belum sampai ke atas horizon ini. Ufuk mar'i belum. Kalau negatif, Pak, semua sama. Kalau sudah posisi hilal itu minus 0 derajat, itu nggak akan mungkin diru'yat. Kita jumpa semua itu, pasti setara semua, selaras semua itu. Kalau sudah minus, udah berarti disempurnakan bulan Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau sudah minus,
Nah, ini saya katakan tadi namanya perbedaan matlah hilal. Ya, perbedaan matlah hilal. Jadi ada konsep namanya itu Indonesia, nggak sama tempat terbitnya itu dengan Malaysia. Itunya dia. Makanya yang kalender global Hijriah tunggal tadi dia menerapkan satu matlah, sementara Indonesia masih menerapkan perbedaan matlah, nggak sama dia. Ya, Saudi Mekah, Indonesia dia. Itulah konsep matlah tadi ini. Jadi kita belum secara keseluruhan dia. Ya, Bapak yang dirahmati oleh Allah. Ya, ternyata pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada sahabat Nabi namanya Quraib diutus oleh Ummu Fadl menemui Muawiyah di Syam. Ketika datang di Syam, ya, ternyata Quraib itu menyelesaikan urusannya dan nampaknya hilal Ramadan pada kapan? Malam Jumat di Syam. Catat Pak ya, di Syam nampak hilal malam Jumat. Kemudian pada akhir bulan dia kembali ke Madinah. Kemudian oleh Ibnu Abbas teringat olehnya hilal. Kapan kalian melihat hilal? Maka Quraib mengatakan pada malam Jumat. Apakah kamu melihatnya sendiri? Ya benar, aku melihatnya bersama dengan orang-orang. Tapi ternyata di Madinah kami melihat itu pada malam Sabtu. Jadi Syam itu puasanya hari Jumat, Madinah puasanya hari Sabtu. Pada masa Nabi itu diakui perbedaan matlah itu, perbedaan tempat terbit hilal itu diakui dia. Ya, hadirin dirahmati oleh Allah. Nah, ini sama tadi ufuknya, ya, bahwa ini tidak sama dia. Setiap orang itu pasti berbeda-beda dia. Ya, ini Zaidit paling atas, kemudian paling bawah namanya Nadir paling bawah. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, ini rumus yang biasa digunakan. Rumus yang biasa digunakan oleh di Indonesia itu biasanya menggunakan epimeris, neokom, elpino, jinmios, satu lagi eubron. Nomor 5 ini yang sangat-sangat paling akurat eubron. Rumus matematikanya, ya. Kita persingkat, waktu sudah 45. Oke, kafarat bagi yang tidak mengqadha puasa Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Ini hanya sekedar tambahan hukum Islamnya saja. Kata Imam Nawawi, man akhara qadha Ramadan ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan akhar lazimahu ma'al qadha li kulli yaumin muddun. Barang siapa yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, padahal dia mampu, maka dia tetap wajib mengqadha disertai membayar fidyah 1 mud. Rupanya Ramadan lalu, Pak, masih ada hutangnya, nggak dibayarnya, masuk Ramadan ini nggak bisa dianggap lunas, tetap wajib mengganti, bahkan bayar fidyah lagi. Jadi puasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ganti-ganti puasa, jangan dianggap lunas, nggak bisa, tetap ganti. Ya, nah, umpamanya 40 hari yang harus digantinya, ya udah ganti 40. Nggak usah berturut-turut, Pak, karena mengganti puasa Ramadan itu dia tidak berturut-turut. Ya, boleh 4 hari tiap bulan. Bulan ini 4, bulan depan 4, bulan depan 4, 4 kali 10, 40. Ustaz, saya banyak kali, berapa? 70 hari yang saya ganti. Ya udah puasa 1 bulan 7, 1 bulan 7, 10 bulan 10 kali 7, udah 70. Selesai puasa Ramadannya. Maka jangan gampang-gampang tidak berpuasa. Kenapa? Ancamannya itu adalah man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdi shaumad dahri wa in shaumahu. Barang siapa yang berbuka puasa tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, enggak ada uzurnya, tidak sakit, maka dia tidak dapat mengqadha puasanya sepanjang masa walaupun dia melakukannya. Udahlah, ganti aja lah selama 1 tahun ganti yang ditinggalkannya. Tapi dia enggak ada alasan. Dia enggak sakit, malas saja dia puasa. Mau diganti 1 hari itu dengan 100 hari enggak akan tergantikan. Bahwa dirahmati oleh Allah, ya. Jadi menyikapi perbedaan dalam aturan awal ibadah, mari kita menjadi ukhuwah dan silaturahmi, tetap mencari titik persamaan serta mengikuti MUI dan pemerintah. Ini sarannya. Jadi kalau ada seandainya terjadi perbedaan, kenapa? Karena dalam fatwa MUI itu bahwa, ya, penetapan awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh
pemerintah Ceki Menteri Agama, berlaku secara nasional bukan internasional. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas Islam dan instansi terkait. Hasil rujak dari daerah yang memungkinkan hilal diru'yat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matanya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama. Makanya saat waktu di lain tempat kan nggak nampak, rupanya cuma di Aceh. Maka Menteri Agama memutuskan Sabtu kita puasa. Kenapa? Walaupun di Aceh itu berlaku untuk yang juga di timur, di Papua, di Sulawesi, Kalimantan. Yang penting nasional di negara Indonesia. Inilah yang berlaku untuk skala Indonesia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat Rasulullah SAW, saya rasa saya cukupkan terlebih dahulu kajian kita ini terkait dengan awal Ramadan, penentuan awal bulan ini untuk menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita, materi kita, supaya nanti kita intinya tahu kapan nanti masuk bulan Syawal, Zulhijjah atau nanti Ramadan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, maka kami serahkan terlebih dahulu kepada Ustadz moderator kita. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pembahasan terkait penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri serta tahun-tahun Hijrah ini sepertinya di kita sendiri belum masih ada perbedaan dalam penentuannya. Dan referensi kita sebenarnya selama ini kalau seperti yang saya pelajari atau saya baca itu kita masih memakai referensi yang diberikan oleh asing atau asal. Kalau seperti contoh-contoh tadi itu dari asal semua itu. Padahal di Al-Quran sendiri telah dinyatakan bahwa bulan atau matahari itu sesuatu yang kalau asal itu saja dan selalu beriringan. Dan menurut saya memang mengapa kita selalu menggunakan itu barat karena kita mungkin kekurangan referensi dan ilmu terkait dengan mereka itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat secara fakta sendiri bahwa bulan itu menurut saya bukan tidak ada sinarnya, dia bercahaya, bersinar dan bukan karena pengaruh dari matahari. Saya bersuara seperti ini, Ustaz. Ketika maghrib atau menjelang malam yang dilakukan di Indonesia di Arab Saudi masih terang. Apa memang sebegitu tenggelamnya bumi ini sehingga menutupi sinar matahari? Ada satu teori yang mengatakan gelap itu adalah karena tiada cahaya. Jadi karena cahaya makanya gelap. Makanya ketika matahari itu beredar, bulan itu selalu mengirim di belakangnya. Dan ketika dia menjauh, maka bumi yang tidak terkena sinar matahari itu menjadi gelap, sehingga terjadilah malam. Sedangkan bulan itu sendiri, Allah tingginya sama matahari itu, kalau kita melihat dari kacamata itu sama besarnya. Bulan dan matahari itu sama, hanya saja mungkin peredarannya berbeda. Jadi sangat aneh kalau kita mengatakan cahaya bulan itu karena matahari itu gelap. Padahal mataharinya misalnya tadi di Arab itu masih ada matahari, cuma jaraknya sudah jauh dari Indonesia dan tingginya itu nggak mungkin lingkaran bumi itu untuk cahaya bulan. Dan beberapa referensi juga bahwa di dalam saya sendiri Al-Quran seperti itu
bumi ini tidak bulat karena dibentangkan oleh Allah bumi itu. Sehingga kalau ada yang moderasi, insya Allah kita mengabaikan apa yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, awal bulan itu bercahaya itulah yang menentukan kapan bulan itu berganti. Jadi bulan itu ada siklusnya itu, kapan dia bercahaya, kapan dia mengganti. Karena kalau kita lihat dari fakta sendiri, ketika bulan itu terbit, itu di sebelah barat. Jadi sekarang ini bulan itu di sebelah barat. Tak mungkin matahari sebelah barat menghalangi cahaya bulan. Nah, nanti pada saat siklus bulan itu akan berakhir, dia di sebelah timur nanti terbitnya, bukan di sebelah barat. Dan itulah terus berganti sehingga pada satu waktu tertentu dia tidak ada cahaya yang terbit lagi di bulan itu, sehingga dia akan masuk siklus baru. Jadi sebenarnya menurut saya perlu juga dilakukan revolusi bahwa menentukan bulan itu bukan matahari ya, kapan bulan itu bercahaya, sehingga bisa dilihat di mana saja. Misalnya kalau kita di Jumat, kalau memang cahaya bulan itu mulai terbit, itu penentuan awalnya. Jadi kita referensinya itu ya pada saat kapan bulan itu mulai timbul cahayanya. Mungkin dari situlah bisa kita melakukan revolusi untuk menentukan awal bulan puasa, Idul Fitri dan lain-lain. Tapi ini menurut saya itu gimana Mas? Terus yang kedua, di dalam operasi ini menyatakan bahwa bulan dan matahari itu ada dua tempat terbitnya. Sehingga saya berargumentasi sesuai dengan apa yang saya baca, memang bulan itu dua dan matahari itu memang dua. Karena letaknya itu memang beda. Kalau kita secara fakta, pada saat kita pagi hari terbit, matahari itu di sebelah timur. Sementara di Amerika itu tenggelam. Nah, pasti di antara dua itu ada satu negara atau daerah yang posisinya matahari itu di pukul 12 atau tengah hari. Nah, sampai sekarang itu yang kita saya belum tahu di mana posisi matahari pada saat kita mengalami terbit dan di suatu daerah itu yang 12 siang hari. Nah, mungkin maka dari hal seperti itu, ya saya yakin memang matahari itu ada di dua. Masing-masing wilayah itu baik dari antara matahari yang di wilayah ini dilewati kita dengan yang matahari dilewati oleh mungkin di Amerika. Itu menurut saya positif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sekedar diskusi tadi. Yang pertama bahwa memang ternyata Islam itu tidak menutup kemungkinan menerima ilmu pengetahuan dari mana saja. Artinya data-data data-data astronomis itu didapat dari entah itu mungkin NASA atau juga nanti dari pihak dari barat sana, dan rata-rata rumus yang saya sebutkan tadi itu semua adalah pemikir-pemikir dari barat dan nama-nama barat. Itu dia. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya dia muncul ada ahli-ahli falak astronomis Islam, ada Al-Khwarizmi. Sebenarnya mereka ini yang terlebih dahulu mendapatkan itu. Bahkan bulatnya bumi itu tidak 100% dia lurus, tapi mereng 23,5 derajat. Itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Itu dia. Makanya oleh karena itu sampai sekarang kalau seandainya penentuan awal bulan tadi mungkin yang Bapak sampaikan tadi, bulan itu juga bercahaya, memang ada pendapat hal yang seperti itu. Cuman yang mau diambil itu bukan dalam penentuan awal bulan ya Pak. Dia bukan murni cahaya bulan itu sendiri. Dia ada perpaduan antara cahaya matahari dengan cahaya yang dimiliki bulan itu. Itu makanya dalam penentuan awal bulan Islam ini
Dia bukan bulan yang memiliki cahaya sendiri itu, tapi dia juga harus ditopang dengan apa? Dengan cahaya matahari. Makanya penting, kalau cuma cahaya bulan saja, maka kita tidak perlu data matahari. Itu makanya data matahari itu juga penting dalam perhitungan awal bulan nih. Makanya ya saya masih berpegangan yang maksud dalam Al-Quran itu firasya, bentangan itu, bentangan. Jadi dia dalam Al-Quran itu bukan memaksudkan bahwa bumi itu dalam flat earth. Flat earth itu bumi itu ya rata begitu, nggak bulat dia. Tapi maksud yang dalam Al-Quran itu bahwanya kami jadikan bumi ini sebagai hamparan luas untukmu. Bukan menyatakan bumi itu langsung bahwa hamparan luas sehingga dia tidak membentuk apa-apa dia. Nah, makanya saya sendiri masih dalam berpandangan bahwa bumi itu adalah bentuknya bulat. Kenapa? Kalau seandainya nampaklah bulan, kalau dia flat earth tadi, hamparan luas, nampak bulan di Indonesia, pasti nampak juga di Amerika, di Mekah, di situ dia. Nah, yang kedua, ya, bahwa suatu saat nanti pun, ya, apa yang sudah dalam penetapan ini, ya, tentunya ini masih menjadi perkembangan dalam awal penentuan awal bulan Hijriyah ini. Jadi ya kita sebagai sebagai orang yang mengikuti, ya makanya oleh karena itu apa yang sudah ada itu kita tetaplah masih berpedoman kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah itu, ya. Kemudian dalam fatwa MUI bahwa bisa jadi, ya, di daerah-daerah yang dia itu mungkin nampak hilal, kemudian di sana itu tenggelam segala macam, kemudian gelap, mungkin ya tadi katanya tidak ada sebenarnya karena matahari itu dia di tempat lain, ya begitulah dia. Makanya oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, ya, inilah realita penentuan awal bulan di Indonesia. Jadi kalau seandainya ini berlaku secara nasional, dia belum berlaku pada internasional. Karena yang namanya hilal atau bulan itu penentuannya adalah memang berdasarkan dari Rasulullah, kemudian dia berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan rumus-rumus yang digunakan tadi itu pun bapak-bapak itu bukan dari orang muslim, bahkan muslim itu, tapi digunakan. Semua ormas Islam pun menggunakan matematik tadi. Itu dia. Jadi sampai saat sekarang ini, ya, belum juga dapat kita tentukan kesamaan serta itu keseragaman. Ya, artinya itu masih dikategorikan kita pulangkan kepada diri kita masing-masing mana yang lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan kita. Saya rasa gitu dulu, Pak. Ya, terima kasih cukup Ustaz. Alhamdulillah. Ya, pas jam 2. Baik, sebelum kita akhiri mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa junudihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.